Perkenalkan, nama saya Cecilia Gracia Karenali Abnar dengan NIM 22S10077 dari Fakultas Psikologi Sugio Pranoto Catholic University atau SU. Pada kesempatan yang baik hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan kepada teman-teman semua tentang teknik EFT atau Emotional Freedom Technique. Teknik EFT ini digunakan ketika atau diberikan ketika seseorang sedang mengalami pergumulan emosi atau stres yang berlebih, sehingga teknik EFT ini mampu untuk menenangkan dan mampu untuk mengurangi kadar kecemasan yang sedang dialami oleh orang tersebut. Pada kesempatan kali ini juga saya akan mempraktekkan teknik EFT ini kepada salah seorang subjek yang sedang memiliki tingkat stres atau emosi yang cukup tinggi. Langsung saja kita simak videonya. Selamat pagi teman-teman semua. Di kesempatan yang indah ini, pada pagi hari ini saya sudah bersama subjek saya yang akan memperkenalkan diri dalam teknik EFT ini. Silahkan, Bapak siapa dan umurnya berapa? Nama saya Paskalis, umur 54 tahun. Oke. Bapak, pada pagi hari ini, di kesempatan ini, saya akan memberikan kepada Bapak tentang teknik EFT, yaitu Emotional Freedom Technique, di mana saya dengar bahwa Bapak akhir-akhir ini mengalami stres dan cemas begitu ya. Sebelum kita mulai, saya mau tanya, bagaimanakah perasaan Bapak hari ini? Perasaan saya hari ini tidak tenang, stres. Oke. Tidak tenang dan stres. Ada lagi Bapak mungkin yang dirasakan kepalanya pusing atau Cemas. mungkin yang lain dan cemas? Cemas seperti orang kurang tidur. Oke, cemas, kurang tidur, tidak tenang begitu ya Bapak. Lalu apakah ada gitu kejadian yang akhir-akhir ini mengganggu Bapak, dan sejak kapan sih Bapak sudah merasakan perasaan tadi tidak tenang, cemas, dan stres gitu? Pekerjaan di kantor, deadline yang sudah lewat, sementara banyak pekerjaan yang masih belum selesai. Oke. Laporan keuangan terutama. Oke. Sudah sejak kapan Bapak rasakan? Seminggu yang lalu kah atau baru hari-hari ini saja? Kurang lebih sudah seminggu ini. Oke, berarti sudah selama seminggu belakangan ini Bapak merasakan tidak tenang, stres, dan cemas yang diakibatkan oleh deadline laporan yang menumpuk serta laporan-laporan lain yang belum selesai, begitu ya. Jika di-rate gitu ya, kecemasan Bapak dari 1 sampai 10 ada di angka berapa begitu? 7. Tadi di angka 7. Oke, cukup tinggi ya Bapak. Nah, semoga ketika nanti diberikan teknik ini bisa membantu mengurangi rate-nya kecemasan Bapak gitu. Teknik EFT ini atau teknik Emotional Freedom tadi dilakukan di sekitar wajah dan di area tangan Bapak. Ya, pertama-tama akan saya tunjukkan dulu, mohon Bapak nanti mengikuti ya. Jadi teknik yang pertama itu ada di sini. Di sini kita diminta untuk menceritakan lagi kejadian yang kita alami gitu ya, kejadian yang membuat kita stres atau kejadian yang membuat kita cemas berlebihan gitu. Di sini. Lalu titik yang kedua itu ada di sini Bapak, ada di pelipis di sini ya. Dimana nanti kita akan mengatakan bahwa mengakui gitu ya perasaan kita selama beberapa minggu kemarin yang sudah Bapak rasakan. Lalu titik yang ada ketiga ada di bawah mata sini. Ada di bawah mata sini. Di sini nanti kita akan menerima apa yang sudah menjadi diri kita gitu ya, menerima diri kita sendiri dengan kejadian-kejadian yang ada gitu. Lalu titik yang keempat itu ada di bawah sini, di mana menerima, pasrah gitu kepada Tuhan. Lalu titik yang kelima atau yang terakhir itu ada di tangan kanan di sini sambil diketuk-ketukan. Nah, karena tadi kita sudah memiliki titiknya yang ada di mana saja dan sudah ada catatan-catatan di setiap titiknya, maka saya akan memberikan teknik ini ke Bapak, maka nanti Bapak silakan mengikuti apa yang saya katakan gitu. Apakah Bapak siap? Siap. Baik, mari kita mulai. Pertama, saya menerima dan saya menyadari kejadian yang terjadi di kantor seminggu belakangan ini. Banyak sekali deadline yang menumpuk
Banyak sekali deadline yang menumpuk. Banyak sekali laporan yang belum selesai, Banyak sekali laporan yang belum selesai. sehingga kejadian ini Sehingga kejadian ini membuat saya stres, membuat saya stres, tidak tenang, tidak tenang, dan kecemasan saya tinggi. dan kecemasan saya tinggi. Saya khawatir dengan kejadian ini. Saya khawatir dengan kejadian ini. Saya tidak bisa mengejar Saya tidak bisa mengejar pekerjaan atau laporan saya yang lain. kerjaan atau laporan saya yang lain. Saya cemas, Saya cemas. ini akan berpengaruh kepada teman-teman saya. Ini akan berpengaruh pada teman-teman saya. Saya mengakui kejadian ini Saya mengakui kejadian ini dan saya menerima kejadian yang sudah berlangsung selama seminggu ini. dan saya menerima kejadian yang sudah berlangsung seminggu belakangan ini. Lalu kita beralih ke titik yang kedua, kita akan mengakui perasaan kita. Saya mengakui Saya mengakui bahwa saya merasa cemas sekali. bahwa saya merasa cemas sekali. Saya merasa sangat stres sekali. Saya merasa sangat stres sekali. Saya merasa tidak tenang. Saya merasa tidak tenang. Saya mengakui perasaan saya sedang berat. Saya mengakui perasaan saya sedang berat. Hal ini disebabkan karena laporan saya yang menumpuk, Ini disebabkan karena laporan saya yang menumpuk dengan deadline yang tidak selesai. dengan deadline yang tidak selesai. Saya mengakui bahwa saya benar-benar cemas. Saya mengakui bahwa saya benar-benar cemas. Saya mengakui bahwa saya benar-benar tidak tenang. Saya mengakui bahwa saya benar-benar tidak tenang. Dalam tidur pun saya kadang terganggu. Dalam tidur pun saya kadang terganggu. Saya betul-betul cemas. Betul-betul cemas. Saya mengakui perasaan saya. Saya mengakui perasaan saya. Lalu pindah ke titik yang ketiga, kita akan menerima diri kita. Saya menerima diri saya, Saya menerima diri saya. apapun yang sudah terjadi. Apapun yang sudah terjadi. Seminggu belakangan ini saya mengakui dan saya menerima diri saya. Minggu belakangan ini saya mengakui dan menerima diri saya. Walaupun saya stres, Walaupun saya stres, walaupun saya tidak tenang, walaupun saya tidak tenang, walaupun saya cemas, walaupun saya cemas, saya tetap menerima diri saya. saya tetap menerima diri saya. Diri saya yang kemarin, Diri saya yang kemarin, diri saya yang hari ini, diri saya yang hari ini, dan diri saya yang di masa depan, dan diri saya yang di masa depan. tetaplah diri saya. Tetaplah diri saya. Setiap kesalahan, Setiap kesalahan, setiap kecemasan, setiap kecemasan, setiap ketidaktenangan, setiap ketidaktenangan, setiap stres yang saya rasakan, setiap stres yang saya rasakan, itu adalah bagian dari diri saya. adalah bagian dari diri saya. Saya betul-betul menerima diri saya. Saya betul-betul menerima diri saya. Saya menerima diri saya. Saya menerima diri saya. Lanjut ke titik yang keempat. Kepada Tuhan, Pada Tuhan, saya pasrahkan seluruh kejadian ini. saya pasrahkan seluruh kejadian ini. Saya pasrahkan kecemasan saya. Saya pasrahkan kecemasan saya. Saya pasrahkan stres saya. Saya pasrahkan stres saya. Saya serahkan kepada Tuhan. Saya serahkan pada Tuhan. Saya menerima keadaan saya. Saya menerima keadaan saya. Saya menerima perasaan saya. Saya menerima perasaan saya. Saya menerima kecemasan, Saya menerima kecemasan, stres, stres, dan ketidaktenangan saya. dan ketidaktenangan saya. Saya yakin Saya yakin Tuhan pasti bantu saya. Tuhan pasti bantu saya. Tuhan pasti melihat saya. Tuhan pasti melihat saya. Tuhan melihat usaha saya. Tuhan melihat usaha saya. Saya mengakuinya Tuhan. Saya mengakuinya Tuhan. Saya menerimanya Tuhan. Saya menerimanya Tuhan. Saya pasrahkan kepada Tuhan. Saya pasrahkan pada Tuhan. Lalu titik yang terakhir. Saya mengakui, Saya mengakui, saya menyadari, saya menyadari, dan saya menjalankan dan saya menjalankan aktivitas minggu saya belakangan ini. aktivitas seminggu saya belakangan ini. Saya merasa cemas, Saya merasa cemas. saya tidak tenang, Saya tidak tenang. saya stres. Saya stres. Hal-hal berat yang saya rasakan Hal berat yang saya rasakan dikarenakan laporan saya, dikarenakan laporan saya. deadline yang menumpuk dan begitu dekat, Deadline yang menumpuk dan begitu dekat. laporan yang sangat banyak, Laporan yang sangat banyak. sehingga membuat saya sangat stres dan Sehingga cemas. membuat saya sangat stres dan cemas.
Saya mengakuinya. Saya mengakuinya. Saya menerima perasaan saya. Saya menerima perasaan saya. Saya menyadari saya stres dan cemas. Saya menyadari saya stres dan cemas. Saya mengakui Saya mengakui bahwa itu adalah bagian dari diri saya. bahwa itu adalah bagian dari diri saya. Itu adalah diri saya yang lalu, Itu adalah diri saya yang lalu, hari ini, hari ini, dan di masa depan. dan masa depan. Itu adalah bagian dari saya. Itu adalah bagian dari saya. Saya pasrahkan Saya pasrahkan seluruh laporan saya, seluruh laporan saya, deadline saya, deadline saya, kecemasan dan stres saya kecemasan dan stres saya kepada Tuhan. pada Tuhan. Saya pasrahkan semua sama Saya Tuhan. pasrahkan semuanya pada Tuhan. Saya mengakui, Saya mengakui, saya menerima saya menerima diri saya, diri saya, pekerjaan saya, pekerjaan saya, dan perasaan saya. dan perasaan saya. Baik Bapak, teknik EFT-nya sudah selesai, sudah diberikan kepada Bapak. Lalu setelah melakukan teknik EFT ini, apakah yang Bapak rasakan? Lebih tenang. Lebih tenang, mungkin sedikit berkurang stresnya. Iya. Lalu kalau boleh di-rate dari 1 sampai 10, tadi di awal stresnya ada di angka 7. Ketika sudah melakukan teknik EFT ini, kira-kira ada di angka berapa Bapak? 5. Oke, ada di angka 5 gitu ya. Berarti teknik ini berhasil untuk membantu menurunkan dan membantu meringankan juga stres dan kecemasan yang Bapak alami. Terima kasih teman-teman, terima kasih Bapak. Nah, itu tadi merupakan video praktek tentang teknik EFT yang dilakukan kepada seseorang yang sedang mengalami kecemasan atau emosi dengan kadar tinggi. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami teknik EFT dan mungkin bisa teman-teman praktekkan di rumah juga. Sekian video dari saya, terima kasih dan sampai jumpa lagi.